Halo, selamat pagi anak-anak BIN semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, anak-anak MIS, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai keragaman adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Ya, adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, adat istiadat dapat dibedakan menjadi dua jenis. Apa saja kah itu? Adat istiadat yang tertulis atau peraturan atau dokumen. Yang kedua adalah tidak tertulis atau cerita rakyat, tarian, daerah, dan upacara adat. Nah, contoh adat istiadat adalah ngaben dari Bali, tabuik dari Sumatera Barat, kemudian dukderan dari Semarang, dan lompat batu Pahombo dari Nias. Ini dia contohnya ya. Oke. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pasti kamu sudah tidak asing lagi melihat burung Garuda ya, Nak? Iya, di sini segalanya memiliki makna ya kan? Berapa jumlah dari helai dari sayapnya, kemudian juga dari bulu ekornya dan sebagainya. Nah, anak-anak kita lihat pada burung Garuda ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, semboyan ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, atau agama. Nah, kita harus saling menghormati dan saling menghargai yang dapat terwujud melalui kerjasama. Manfaat keragaman budaya di masyarakat. Bangsa Indonesia dikenal sebagian besar itu dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Adanya keragaman menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia. Apa sajakah itu? Ya, yang pertama, menumbuhkan sifat nasionalisme. Kemudian yang kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Nah, kemudian yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Nah, yang kelima adalah memupuk sikap toleransi. Anak-anak MIS, coba perhatikan, kamu buka buku tematik kamu tema 3 ya, tema 3 halaman 61. Nah, coba perhatikan teks berikut ini. Tahukah kamu apa itu sisingan? Nah, untuk mengetahuinya kita akan membaca teks ini ya, Nak. Ya, pertunjukan sisingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan dapat terwujud. Nah, coba dulu kamu perhatikan iklan berikut ini dengan saksama. Ini merupakan bentuk iklan yang tujuannya adalah menyatakan hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Nah, coba kamu perhatikan dulu Nak, gambar yang ada pada slide ini. Iya, ini merupakan gambar yang sudah pernah ditunjukkan pada pembelajaran sebelumnya ya. Masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar yang ada pada slide ini? Nah, menarik untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan, akan tetapi semuanya saling bekerja sama. Nah, coba anak-anak MIS, menurut kamu, apa alasan-alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama? Iya, pastinya untuk bisa hidup
hidup rukun, saling tolong-menolong, ya karena sehingga masyarakat bisa mencapai hidup yang sejahtera. Nah, coba perhatikan kembali teks ini. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasannya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan sebagainya, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Luar biasa ya makna dari Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan salah satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Nah, coba kamu amati gambar berikut ini. Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan anak-anak dalam gambar ini? Ya, kita lihat pada gambar ini yaitu kegiatan menari ya, latihan menari seperti ini mungkin akan mengikuti suatu audisi atau kompetisi ya. Nah, sedangkan di sini gambar anak-anak yang menggunakan alat musik juga mungkin sedang latihan untuk mengikuti suatu kompetisi ya. Nah, apakah kamu pernah melihat kegiatan seperti ini di lingkungan kamu? Ya, pasti pernah ya, apalagi kalau kita di sekolah kita ya, waktu tatap muka. Kita juga pernah bermain angklung, latihan bersama untuk mengikuti suatu pertandingan baik tingkat kota madya ya kan, ataupun sesama sekolah kita. Nah, kedua gambar ini bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Nah, contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Amatilah daerah sekitarmu. Temukan contoh-contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial. Nah, kamu boleh buat dalam bentuk laporan pengamatan sederhana seperti berikut ini. Kamu buat judul laporannya, tujuan laporannya, lalu tempat pengamatannya, tanggal pengamatan, hasil pengamatan. Nah, kemudian adalah kesimpulannya. Ini menjadi tugas kamu ya nak. Kamu boleh mengamati yang di sekitar rumah kamu saja. Cukup satu laporan. Ketika kamu ada kendala tidak bisa mengamati sekitar rumah, kamu boleh amati juga dari media sosial, dari media cetak. Seperti itu. Oke, anak-anak Miss bisa paham ya? Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk membuat catatan dan mengerjakan tugasnya. Tetap semangat buat anak-anak Miss semuanya. Selamat pagi.